Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Salim. Saya akan memaparkan atau mempresentasikan perbandingan antara kepemimpinan insani dan kepemimpinan konvensional pada suatu instansi. Yang pertama, saya akan memaparkan studi kasus kepemimpinan insani pada SMA Negeri 5 Konoha. Sebelum tahun 2022, siswa Negeri 5 Konoha menghadapi berbagai persoalan. Yang pertama, hubungan antara guru dan kepala sekolah kurang harmonis. Yang kedua, siswa mengalami penurunan motivasi pelajar. Yang ketiga, disiplin kerja guru rendah dan komunikasi internal minim. Langkah-langkah kepemimpinan insani yang dapat diterapkan pada SMA Negeri 5 Konoha. Yang pertama, membangun hubungan personal dan empatik. Langkah pertama, Ibu Nur adalah pendekatan para guru dan siswa secara pribadi yang sering berkeliling kelas untuk berdialog langsung. Bukan hanya memantau, ia juga mengadakan forum silaturahmi guru dan siswa setiap bulan untuk mendengar aspirasi dan keluhan secara terbuka. Yang kedua, penerapan keadilan dan transparansi. Semua kebijakan sekolah dibuat melalui musyawarah guru, misalnya pembagian jam mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, hingga penggunaan dana BOS diumumkan secara terbuka di papan pengumuman sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah selalu datang paling awal dan menyapa siswa di gerbang sekolah setiap pagi. Ia melarang keras praktik pungutan liar dan diskriminasi dalam pelayanan pendidikan. Pemimpin di sekolah harus menjadi contoh akhlak bagi peserta didik, bukan sekedar pengatur jadwal, ujar pada rapat guru. Yang keempat, program pemberdayaan dan kemanusiaan. Kepala sekolah meluncurkan program guru asuh di setiap guru pembimbing 5 siswa dari keluarga kurang mampu, membantu secara akademik dan emosional. Selain itu, kepala sekolah mengadakan kegiatan sosial seperti SMA 5 Peduli yang melibatkan siswa membantu masyarakat sekitar dalam kegiatan kebersihan lingkungan dan santunan yatim. Yang kelima, pengembangan potensi dan kesejahteraan. Guru diberikan kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, dan sekolah menyediakan ruang refleksi untuk relaksasi guru yang stres. Ia juga menerapkan sistem penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi. Kesimpulannya ialah kepemimpinan insani terbukti mampu mengubah dinamika sekolah dari sistem formalitik menjadi sistem yang penuh empati, kejujuran, dan rasa kemanusiaan. Melalui studi kasus di SMA Negeri 5 Konoha, terlibat bahwa kepala sekolah yang memimpin dengan hati dan nilai moral dapat meningkatkan kinerja organisasi, membangun kepercayaan antar pihak, meningkatkan prestasi pelajar siswa, dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang manusiawi dan bermartabat. Kelebihan dan kekurangan yang diterapkan pada kepemimpinan insani pada SMA 5 Tualang. Aspek pertama ialah hubungan kerja. Kelebihannya ialah suasana kerja harmonis, empatik, dan saling menghargai. Kelemahannya, belum semua guru terbuka terhadap perubahan budaya. Kepemimpinan, keteladanan dan integritas tinggi dari kepala sekolah. Kelemahannya, ketergantungan besar pada figur pemimpin, kebijaksanaan, dan keadilan. Kelebihannya ialah kebutuhan diambil secara transparan dan adil. Kelemahannya, butuh waktu agar sistem nilai tertanam permanen. Aspek pengembangan SDM. Kelebihannya adalah guru dan siswa diperdayakan melalui program sosial dan pelatihan. Kelemahannya, keterbatasan waktu dan anggaran menghambat pelaksanaan penuh. Aspek evaluasi. Kelebihannya, budaya positif dirasakan secara nyata. Kelemahannya, belum ada indikator formal untuk menilai nilai insani. Studi selanjutnya kepemimpinan konvensional. Saya membuat pada perusahaan
PT Baja Perkasa. PT Baja Perkasa adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama 25 tahun, bergerak di bidang produksi komponen mesin. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Tono, seorang manajer senior yang sangat berpengalaman di bidang teknis. Gaya kepemimpinan Bapak Tono menurunkan gaya kepemimpinan otoriter. Ia percaya bahwa cara terbaik mencapai efisiensi dan kualitas tinggi adalah dengan memberikan perintah yang jelas dan menuntut ketaatan penuh dari semua bawahan. Yang kedua, strukturalisasi hierarki sangat jelas. Keputusan dibuat secara sentralistik oleh Bapak Tono dan disalurkan ke bawah tanpa ada ruang untuk diskusi atau feedback. Situasi awal selama bertahun-tahun perusahaan dikenal karena produktivitasnya yang stabil dan disiplin kerja tinggi. Karyawan selalu patuh karena takut hukuman atau sanksi. Permasalahannya, dalam 5 tahun terakhir, perusahaan mulai menghadapi tantangan. Yang pertama, inovasi menurun. Karyawan enggan memberikan ide baru karena takut dikritik atau idenya diabaikan, menyebabkan perusahaan ketinggalan dalam inovasi produk. Moral dan engagement rendah. Tingkat turnover pengantin karyawan meningkat, terutama di kalangan karyawan muda. Karyawan hanya bekerja sesuai perintah minimal tanpa ada inisiatif lebih. Ketergantungan pada pemimpin. Ketika Bapak Tono cuti atau sakit, proses pengambilan keputusan menjadi sangat lambat karena tidak ada manajer menengah yang berani mengambil inisiatif tanpa persetujuan langsung darinya. Langkah-langkah kepemimpinan Pak Tono. Berikut langkah-langkah sustainable pemimpin dengan gaya konvensional atau otoriter. Pada kasus ini, pengambilan keputusan Bapak Tono membuat sebuah keputusan penting sendiri, termasuk keputusan operasional yang seharusnya bisa didelegasikan berdasarkan pengalamannya. Memberikan perintah tegas. Ia mengeluarkan perintah dan prosedur kerja yang rinci dan menuntut bawahan untuk mengikuti secara harfiah. Monitoring dan kontrol ketat. Pengawasan dilakukan secara intensif. Bapak Tono fokus pada pelaksanaan tugas, orientasi tugas, dan memastikan tidak ada penyimpangan dari prosedur. Menekankan disiplin, hukuman, dan sanksi, misalnya teguran keras, pemotongan bonus, diterapkan secara konsisten bagi pelanggan aturan dan gagal mencapai target tanpa ada mempertimbangkan faktor individu. Umpan balik satu arah. Komunikasi sebagian besar bersifat satu arah, dari atas ke bawah. Umpan balik dari bawahan jarang diminta, dan jika ada, sering dianggap sebagai keluhan. Kelebihannya, aspek kecepatan dan disiplin. Kelebihannya, keputusan cepat karena tidak ada konsultasi, disiplin kerja tinggi, dan minim keraguan dalam menjalani tugas. Kelemahannya, inisiatif dan kreativitas rendah. Karyawan hanya menunggu perintah, menghambat inovasi. Aspek yang kedua, kinerja dan struktur. Produktivitas stabil dalam tugas rutin karena adanya kontrol ketat, struktur otoritas jelas dan mudah dipahami. Kelemahannya, moral dan motivasi rendah. Karyawan merasa tidak dihargai dan tidak diperlukan seperti robot. Yang ketiga, krisis dan ketergantungan. Kelemahannya, efektif dalam situasi krisis yang menuntut tindakan cepat dan terarah. Kelemahannya, ketergantungan tinggi pada pemimpin. Organisasi lumpuh jika pemimpin tidak ada, dan pengembangan pemimpin masa depan terhambat. Yang terakhir, kategori hubungan. Mengurangi konflik horizontal karena semua diarahkan oleh suatu sumber otoritas. Tingkat turn-off tinggi. Yang terakhir, tingkat turn-off tinggi. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai perbandingan antara gaya kepemimpinan insani dan gaya kepemimpinan konvensional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.